hadir bersama kita narasumber kita dari BP3MI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ibu Miftah Caniago beserta jajaran. Yang kami hormati juga, hadir juga bersama kita instruktur LPK Sakang Bapak Ismail Lubis. Yang kami hormati Ibu Kabin Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja ya, Ibu Selvi Fitri serta jajaran. Yang kami hormati, supaya terjamin hak dan kewajibannya dilindungi oleh negara, itu yang utamanya. Jadi kegiatan ini terus terang bagi kita semua manfaatnya cukup besar. Jadi kalau kita bekerja ke luar negeri, kita harus mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, kita di sana diberangkatkan dengan legal. Kalau yang tidak legal itu, maka terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau diberangkatkan legal melalui prosedur, melalui badan penyelenggara BP3MI, insya Allah adik-adik nanti akan terjamin keselamatannya di luar negeri, dan mudah-mudahan nanti membawa devisa ke dalam negeri kita. Itu harapannya. Jadi adik-adik peserta sosialisasi yang berbahagia, di sini nanti kami sampaikan, kita buka nanti forum tanya jawab dengan narasumber kita yang berhadir di sini. Silakan tanyakan bagaimana prosedur, bagaimana administrasi, bagaimana kesiapan kita yang perlu disiapkan. Di sini hadir juga dari Sakang, LPK Sakang. Saya tadi bincang-bincang sama Pak Ismail. Di tahun 2022 katanya, 23 katanya ada 2 orang yang telah lulus ke Jepang. Di 23 ini nggak ada dari Kota Padang Sidimpuan. Tadi selama Sakang katanya ada, sudah lebih 30 orang diberangkatkan ke Jepang melalui pelatihan bahasa Jepang. Ya, mudah-mudahan Pak Sakang terus nanti berkembang LPK-nya ini bisa nanti disampaikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan bagaimana manfaat belajar bahasa Jepang. Ya, itu harapannya. Jadi kalau mengenai prosedur, peraturan itu nanti dapat dijelaskan dari Ibu Miftah bisa dijelaskan. Yang jelas kalau kita bekerja di luar negeri, kita harus taat dengan persyaratan-persyaratan, taat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita terlindungi di luar negeri. Jadi yang bekerja di luar negeri itu kalau kita lihat, yang di Malaysia ya ada kekerasan, itu Bapak Ibu tidak diberangkatkan dengan legal, itu ilegal. Yang ilegal itu insya Allah akan dilindungi oleh negara. Yakinlah Bapak Ibu. Jadi kami harapkan nantinya kepada dedek silakan bertanya, ya. Terus kepada BP3MI mohon kalau ada nanti pekerjaan, permintaan pekerjaan di negara kita Malaysia, diinfokan kepada Disnaker supaya kami sampaikan ke warga Kota Padang Sidimpuan. Karena terus terang, sewaktu saya menandatangani rekomendasi, Ibu, dari mana adik tahu ada pekerjaan di Malaysia? Saya tanyakan. Ini saya dapatkan dari teman saya yang di Malaysia, Pak, katanya. Tolonglah sampaikan ke Disnaker. Saya tanyakan juga, sebetulnya berapa kuotanya yang diterima di sana? Saya tanyakan. Banyak Pak sebetulnya, katanya. Tapi cuma 3 orang boleh menyampaikan rekomendasi. Saya bilang, itulah Pak, mungkin informasi tidak disampaikan. Jadi tolong Ibu Miftah, mana ada peluang di luar negeri, sampaikan aja ke kita di Disnaker, supaya kita sampaikan ke masyarakat Kota Padang Sidimpuan khususnya melalui website. Karena salah satu
untuk mengatasi pengangguran ini adalah tidak terlepas dari peran kita menempatkan masyarakat Kota Padang Sidimpuan di luar negeri, dan gajinya pun sangat mantap sekali. Adik-adik, silakan bekerja di luar negeri dan ikuti prosedur yang ada. Jadi kami karena kewalahan di distrik ini, kita tidak tahu informasi-informasi berapa perusahaan mana yang mencari pekerjaan untuk ditempatkan di Malaysia contohnya. Jadi ini masukan kepada Ibu atau jajaran dari BP3MI, kalau ada nantinya permintaan, tolonglah infokan ke kami melalui Kabin, biar kita teruskan kepada warga Kota Padang Sidimpuan. Ini sering saya tanyakan sewaktu saya tanda tangan rekomendasi, berapa orang rupanya deh? Banyak Pak katanya. Jadi kau dapat informasi dari mana? Dari saudara aku katanya. Aduh sayang kali udah dipikirku. Ya, jadi ini informasi ini melalui bidang pelatihan. Silakan tanyakan. Seandainya ada yang mengurus rekomendasi di Senager, tanyakan mereka berapa kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. LPK Sakang dari Kota Padang Sidimpuan. Yang saya hormati Bapak Moderator Kasubag Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidimpuan. Yang saya hormati rekan-rekan tim penyelenggara dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidimpuan. Dan yang paling saya banggakan adalah peserta sosialisasi prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidimpuan tahun anggaran 2023. Izinkan saya membacakan laporan pelaksanaannya. Adapun latar belakang kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidimpuan tahun 2023 nomor DPPA garing A titik 2 garing 2 titik 07 titik 0 titik 00 titik 0 titik 00 titik 01 titik 0000 garing 001 garing 2023 tanggal 8 November 2003. Surat keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan nomor Kep garing 05 garing DK garing PMI garing 2023 tanggal 13 November 2023 tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten kota, sosialisasi prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tujuan pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait dengan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai prosedur kepada pencari kerja. Waktu dan tempat pelaksanaan Kamis 23 November 2023 di Aula Mandua Padang Sidimpuan. Narasumber 1 dari BP3MI Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Sumatera Utara. 2. LPK Sakang dari Kota Padang Sidimpuan. Pembiayaan dibebankan pada DPA Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidimpuan tahun 2023 pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten kota. Penutup. Demikianlah laporan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten kota ini saya sampaikan dan saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batu dengan sendiri hancur kita mati, ya penting kita cari emas juga. Itu pepatah lama, tapi sebenarnya ada salahnya, ada benarnya juga. Nah, kalau misalnya kita bisa lebih jaya di luar negeri, kenapa tidak? Yang penting kita balik ke
kampung kita, ke kota Sedempuan ini udah jadi orang sukses. Penghasilan mungkin pas-pasan ya. Makanya kita pilihannya adalah bekerja ke luar negeri. Kemudian memiliki minat ke luar negeri. Ya mungkin memang Kak, saya minat kerja ke luar negeri. Kenapa? Saya suka kali nonton anime Jepang, ya kan? Saya suka kali nonton Naruto. Pengen kali saya ikut tengok Jepang itu. Atau yang cewek-cewek, Kak, aku pengen kan nengok-nengok opa-opa Korea. Boleh, memang pengen minat mau ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, dorongan ekonomi, ya itu udah juga faktor utama kalau kita bekerja ke luar negeri. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia. Bagaimana sih caranya bekerja ke luar negeri yang resmi, yang aman? Ya, ada 4 skemanya atau caranya. Yang pertama, skema G2G, kemudian skema G2P, kemudian skema P2P, dan skema mandiri atau perseorangan. Program yang menempatkan kita calon pekerja migran ke luar negeri. Untuk saat ini ada dari kami dari BP2MI ada sekitar 3 negara yang sudah buka. Yang pertama adalah skema G2G Jepang. Jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Jabatannya apa, Kak? Jabatannya adalah sebagai nurse atau perawat ya di rumah sakit. Kemudian care worker itu perawat tapi di perawat lansia. Jadi kita kerja di kayak rumah sakit atau panti lansia. Nah, kita merawat nenek-nenek Jepang atau kakek-kakek Jepang. Aulia sudah menjelaskan kepada kita, ya, untuk sesi pertama 4 penanya dulu, dan 4 kelompok ini sebenarnya, ya. Yang dari kami saya kalau dari paparannya tadi asik, saya rasa malah masih kurang, tapi heran saya kenapa kawan-kawan tidak bertanya. Yang pasti jangan tanyakan siapa suaminya, itu aja. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kabin, saya mau bertanya, apakah bisa masuk magang ke Jepang itu kan? Apakah kita harus bimbel LPK itu atau bisa otodidak? Terus yang kedua itu, kan dalam gaji 13 juta itu udah termasuk asrama atau gimana gitu Pak? Asrama. Yang ketiga, berapa modal awal kita biar bisa ke Jepang? Kayak bayar visanya gitu Pak. Terima kasih. Kita misalnya kalau kita magang, apakah itu sudah dipotong untuk asrama kalau di asrama seperti itu? Saya pikir langsung saja. Gitu ya. Kalau di Jepang, setahu saya karena pasti kita harus belajar bahasa dulu. Ya, belajar bahasa. Kita harus mahir minimal N4 ya, N4 ya, seperti itu. Kemudian kalau yang Malaysia itu biasanya tidak ada syarat bahasa. Sosialisasi prosedur perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia dengan resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang semuanya tahu nggak sih apa itu pekerja migran? Yang tahu nggak apa itu pekerja migran Indonesia? Atau pernah dengar nggak? Apa? Sejenis TKI. Oke, saya tampung. Sebelah di sini, sebelah tengah ini. Pernah dengar? Bekerja di luar negeri. Oke, saya tampung juga. Itu disebut dengan PMI atau pekerja migran, tapi yang terdaftar secara resmi. Ya. Kemudian sama juga ya di sini tadi
bekerja di luar negeri. Ya, benar. Jadi pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki paspor dan juga permit ya, atau visa kerja, terdaftar bekerja di luar negeri, atau TKW katanya ya kan, tenaga kerja wanita ya, identiknya dengan istilah yang ya bisa dibilang nggak enak juga gitu didengar. Padahal sebenarnya ketika kita bekerja di luar negeri, kita pekerjaannya bukan hanya jadi pembantu rumah. Memang ada yang jadi pembantu rumah, tapi ada juga yang pekerjaannya malah lebih keren kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Apakah dia kerja di minyak gitu ya kan? Sering dengar ya, kerja di mana Bapak itu? Oh, dia kerjanya di Dubai, ya kan? Tambang minyak, atau kerjanya di mana lagi? Di Uni Emirat Arab, di mana lagi? Di Eropa, di Australia gitu. Ya, jadi semua yang bekerja di luar negeri disebut dengan pekerja migran Indonesia. Jadi namanya sekarang lebih keren ya, kalau dibilang TKI mungkin kita berpikir oh kerja rumah tangga. Tapi kalau sekarang pekerja migran Indonesia berarti oh baik semua yang bekerja. Apa kita lulus? Ya, apa rencana kita next? Bekerja di kantor, betul? Ya? Ya, itu impian kita. Mau jadi wirausaha, benar? Benar ya kan? Mau kuliah, sambung kuliah, ya benar ya? Ada yang mau kuliah nggak mau kerja dulu ya kan? Ada yang mau langsung menikah. Benar. Oh benar, sudah menikah? Belum dua. Tadi kuatkan suaranya ya. Jadi ada yang mau langsung menikah, ada yang mau bantu orang tua, kemudian ada juga yang pengen viral kak, pengen jadi konten kreator, bahkan pas SMA aja udah mulai gitu ya, buat video, vlog ya. Sekarang anak-anak muda sekarang pengennya seperti itu ya, prosedur yang benar ya, yang resmi. Nah, bagaimana caranya? Nah, biasanya sebelum kita bekerja ke luar negeri ada hal-hal yang mendasari. Yang pertama, tidak tersedianya lowongan. Ya tadi ya, gak ada lowongan, adalah kerja ke luar negeri mana tahu dapat yang lebih baik. Kemudian memiliki minat kerja ke luar negeri. Memang kak, aku pengen kali kerja ke Korea, pengen jumpa opa-opa, ya kan? Pengen lihat-lihat K-pop